Ibu. Ibu. Dari tadi dapat? Ada sih Bu, lumayan juga tapi Tadi berangkatnya ke sini naik apa? naik motor Ibu. Macet nggak? Lumayan macet ya Bu. Mbak Siti sama dari mana? Sayangnya saya begitu Lebaran Bu. Berarti di sini Di sini saya ngekos kelas. kosnya di daerah mana Mbak? Ngekosnya di daerah Lidah Wetan Bu. Jauh Pak dari Iya. sini. Berapa jam? 30 menitan kayaknya. Kesibukannya sekarang lagi ngapain? Sebenarnya kan lagi kuliah. Oh lagi kuliah. Iya. Kuliah di mana? Kuliah di ada Bu. Oh, di Buana. Nah, di Buana itu yang di Menanggal itu ya? Itu juga di Buana Bu, tapi kebetulan saya itu di elemennya yang ngambil. Di Buana itu kan itu ya Mbak ya, berarti pendidikan yang banyak kan PGRI gitu. Iya Bu, ada jurusan kependidikan, tapi ada yang non kependidikan juga. Berarti Mbaknya ini pendidikan. Iya pendidikan itu. Sudah siap Mbak Seti untuk konseling hari ini? Sudah Ibu. Oke, duduknya sudah enak? Sudah. Oke, jadi sebelumnya udah pernah melakukan konseling apa belum nih? Belum Ibu, ini pertama kali. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Oke, sebelumnya sebelum dimulai itu akan jelaskan dulu konseling itu. Jadi konseling itu di sini kita sama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Seti alami gitu ya. Jadi apa yang nanti dalam mencari tujuan dan juga penyelesaiannya juga dari diri Mbak Seti sendiri. Saya sebagai konselor hanya memfasilitasi gitu ya, sama membantu Mbak Seti. Iya. Jadi saya mohon untuk keterbukaan Mbak Seti dalam menyampaikan semua yang dirasakan. Jadi nggak perlu ada yang ditutup ya, tahu ya. Jadi di dalam konseling ini juga ada unsur kerahasiaan. Jadi Mbak Seti nggak perlu takut untuk membuka atau menceritakan semua permasalahan yang sedang Mbak Seti alami. Dijamin tidak akan bocor. Aman ya Bu kalau cerita di sini. Ya aman banget sih Mbak. Dan jadi nanti ceritanya itu hanya di sini sekarang, nanti kita keluar cerita itu tidak akan keluar juga. Oke. Nah, jadi gimana nih apa yang sedang Mbak Seti sekarang rasakan? Jadi sekarang itu saya lagi pusing Bu, pusing dan kayak saya katakan gitu. Pusing dan berantakan. Pusingnya nih kenapa? Pusing Bu karena tugas saya tuh numpuk. Oh tugasnya menumpuk. Tugas apa nih kalau boleh tahu? Kuliah? Ya tugas kuliah ada salah satunya, tapi di sisi lain itu saya juga ada kerjaan Bu, kerja itu di samping kuliah. Jadi saya tuh merasa penuh, berasa berantakan gitu kepala. Jadi tugas kuliah dan juga tugas kerja. Seti juga kerja berarti. Iya. Terus tugasnya yang menumpuk ini yang menjadi beban untuk Seti ini lebih ke tugas kuliah atau tugas kerja ya? Sebenarnya dua-duanya Ibu, tapi yang paling itu yang tugas kuliah. Karena ini kan sudah semester ya Ibu. Jadi tadi hari tugas sebelumnya, lalu juga tugas UAS itu harus diselesaikan kan. Lalu juga tugasnya ini misalkan kita ketik satu belum selesai, kita nggak bisa ngerjain topik 2. Jadi harus selesai secara order baru bisa kerjain UAS gitu. Jadi Mbak Seti ini lagi pusing tugasnya menumpuk ini yang lebih dipikirin tugas kuliah ya? Karena tugas mau UAS kuliah. Terus tugasnya masih banyak yang belum selesai gitu. Jadi itu kalau mau ngerjain UAS harus selesai juga dengan tugas-tugas semuanya nih. Iya Ibu. Kalau berarti kuliah apa ya Mbak? Kuliah PPD Ibu. Kuliah PPD gitu ya. Jadi Mbak Seti pengen tugas-tugasnya ini selesai gitu ya? Iya. Kalau yang tugas kerja nggak ada masalah Mbak Seti? Ada sebenarnya mungkin itu nggak terlalu bisa ada urusan itu.
yang lebih mendesak, yang lebih bagus itu tugas kuliahnya itu. Jadi Mbak Septi sekarang itu lagi kuliah sambil kerja gitu ya. Kalau kerjanya ini dalam apa sih? Masih 2018 aku menjadi Agustus, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 11 bulan dan 2021 tahun. Berarti sebelum kuliah ini atau sesudah kuliah ini yang kerjanya sebelum kuliah PPG itu. Jadi kuliah PPG ini semester berapa? Semester 1. Oh, berarti baru awal ya Mbak ya. Jadi ini Mbak Septi kuliah sambil kerja baru pertama kali ini ya? Iya, baru pertama kali. Oke, jadi Mbak Septi ini masih belum terbiasa gitu ya mungkin ya sama tugas-tugasnya, jadi belum bisa mengatur waktunya gitu ya. Oke, jadi tadi kan Mbak Septi bilang kalau Mbak Septi itu tugasnya menumpuk, salah satunya ada tugas kuliah dan tugas kerja. Dan yang dijabarkan Mbak Septi di sini itu yaitu tugas kuliah ya. Karena kan mau ujian gitu kan tadi. Jadi Mbak Septi ingin tugasnya juga selesai, terus di samping itu tugas kerjaan juga harus terselesaikan. Jadi apa sih yang Mbak Septi inginkan setelah melakukan apa yang Mbak Septi dari apa yang disampaikan tadi Pak Pasangan? Kalau yang saya inginkan itu saya nggak meninggalkan tugas dulu, saya nggak meninggalkan tugas, terus juga saya nggak numpuk, terus juga saya itu mau saya bisa mengerjakan tugas itu dengan baik gitu. Oke, mau tugasnya tidak menumpuk dan tidak menumpuk juga terselesaikan semua dengan baik ya? Iya. Seberapa penting sih kayak tugasnya itu harus selesai gitu? Menurut Mbak Septi seberapa penting hal ini? Kalau tugas selesai itu penting ya, penting sekali karena kalau tugas saya nggak selesai ya nanti saya nggak bisa mencari puas, terus setelah saya nggak bisa mencari puas nanti ya kalau saya nggak lulus semester ini gitu ya, jadi ya berarti penting banget ya bagi Septi kalau pengennya itu kuliah ini juga berjalan lancar, pengen nanti setelah kuliah tugasnya selesai juga kuliahnya terselesaikan gitu ya. Iya. Tapi juga kalau untuk kerjaan gimana? Kerjaannya juga nggak mengganggu untuk Septi sekarang menurut Septi? Sekarang ini sih kadang kerjaan itu juga bagus itu, meskipun nggak ada deadline harus hari ini selesai itu enggak, karena kan saya kan kerjanya di sini ya di Surabaya, tapi kerjaan saya itu di rumah saya di rumah tuh, jadi tinggal difotoin dari sana saya dari di sini. Tapi yang kadang belum susah itu kayak ketika saya harus orang lain gitu loh. Jadi tapi Mbak Septi ini juga ingin pekerjaannya beres juga. Jadi kerja sama kuliah ini harus beriringan bareng gitu ya. Iya ibu, saya juga suka buku. Oke, jadi Mbak Septi juga tidak bisa meninggalkan kerjanya, juga tidak bisa meninggalkan kuliahnya gitu ya. Oke, jadi Mbak Septi tadi ingin tugasnya diselesaikan dengan baik, kuliahnya Mbak Septi berjalan dengan baik, dan tugas kerja ini juga tidak, tugas kerja dan juga kuliah ini bisa berjalan beriringan gitu ya. Untuk apa sih ketika yang Mbak Septi, kan Mbak Septi dapat tugas nih, upaya apa yang sudah dilakukan gitu ketika selama hari ini Mbak Septi dapat tugas gitu, apa yang akan dilaksanakan Mbak Septi selama ini? Biasanya kalau ada tugas, saya juga buka tugasnya ya Bu. Tapi ketika saya udah buka, kadang kalau mood saya nggak baik ya Bu, itu saya tinggal sebentar, saya tinggal scroll gitu, scroll. Saya itu berharap dengan saya scroll itu mood saya membaik, lalu saya kerjainnya enak gitu, kerjainnya enak, cepat selesai gitu. Oh berarti Mbak Septi selama ini dapat tugas itu juga udah langsung membukanya gitu ya, langsung berusaha menyelesaikannya gitu. Tapi karena kadang jawabannya gitu, terus akhirnya scroll untuk menaikkan mood supaya lebih enak kerjainnya gitu Bu. Berarti di sini
Mbak Septi itu kalau ngerjain tugas nunggu mood ya. Iya. Terus ketika scroll nih, apa yang dipikirin Mbak Septi? Ketika kan ngerjain tugas terus tiba-tiba scroll itu masih kepikiran tugas atau ya udah deh masih ada waktu mungkin besok itu bisa dikerjakan gitu atau gimana? Iya, sebenarnya ketika saya scroll itu ya saya berpikirnya masih punya tugas sendiri. Tapi kalau saya jadi nanti aja mungkin besok bisa dikerjakan, mungkin besok cepet kalau moodnya baik cepet selesai gitu. Jadi saya scroll tapi saya tetap kepikiran dulu. Jadi Mbak Septi itu kepikiran tapi tetap scroll ya? Iya. Scrollnya itu biasanya sampai berapa lama Pak? Waduh, kalau sebenarnya itu saya suka nggak sadar ya Bu. Iya. Terus Biasanya itu kan saya kalau PPR itu kan kalau saya di kampus ada PPR sama belajar di kampus kan Bu. Jadi 1 minggu itu 3 hari PPR, 2 hari di kampus. Nah kalau PPR itu saya pulang biasanya jam 4 kan Bu. Jam 4 itu saya biasanya pulang terus bersih-bersih, habis itu main HP nanti sampai maghrib tinggal sholat, terus buka tugas. Karena saya jelek, saya main HP lagi, kadang sampai tidur juga Bu. Terus capek. berarti di sini Mbak Septi scroll HP-nya juga nggak ada jamnya gitu ya? Jadi tidak terkontrol, bisa dikatakan tidak terkontrol. Dan tujuannya Mbak Septi sebenarnya ini buat menaikkan mood gitu. Iya. Sebenarnya upaya Mbak Septi untuk membuka tugas itu udah bagus loh Mbak. Ya. Jadi membuka tugas itu adalah satu upaya udah bagus. Cuman tadi yang di sini karena menunggu mood sambil scrollnya nggak ada waktu gitu kan ya. Terus menurut Mbak Septi nih, kalau Mbak Septi scroll terus pikirnya besok tugasnya itu akan terselesaikan atau enggak? Besok itu biasanya tugasnya terselesaikan atau enggak? Selesai dulu. Kalau udah mepet deadline. Selesai tugasnya kalau udah mepet deadline. Jadi kalau kan Mbak Septi ingin tugasnya tidak mundur. Tapi sebenarnya Mbak Septi ini punya waktu kan tadi buat kayak ngerjain. Iya. Gitu. Tapi habis buat Scroll. ya atau tidak? Iya ya Bu. Saya habis. Terus menurut Mbak Septi ini akan selaras nggak sama tujuannya Mbak Septi pengen suka selesai tapi Mbak Septi scroll dan milihnya besok gitu. Menurut Mbak Septi tugas tidak terselesaikan itu karena apa? Karena waktunya yang terbuang sia-sia atau karena emang nggak ada waktu buat ngerjain? Sebenarnya saya ada waktu ya Bu. Tapi ya terbuang sia-sia karena habis di scroll itu tadi. Iya. Terus kan Mbak Septi bilang tadi Mbak Septi itu kalau ngerjain tugas ingin moodnya baik. Kalau Mbak Septi ngerjainnya moodnya nggak baik, apa yang terjadi menurut Mbak Septi? Baik. Ya nggak selesai. Kalau moodnya nggak baik, lama ngerjakannya. Iya. Gitu. Kalau moodnya baik, menurut Mbak Septi cepat ngerjainnya. Bagus nggak hasilnya? Kalau yang Moodnya baik baik, selama ini tugasnya nggak selalu baik sih Bu. nggak selalu baik kan? Iya. Terus kalau nunggu mood nih, kira-kira moodnya Mbak Septi baik itu ketika kayak apa gitu? Moodnya dikatakan mood baik ini kayak gimana kondisinya? Kayak seumpama mood baik ini lagi fresh-freshnya Mbak Septi lagi seneng pikirannya, terus lagi nggak capek atau lagi kayak gimana? Ini lagi moodnya itu yang lagi nggak capek, terus bersemangat, terus kalau baca satu itu langsung tak paham gitu. Oke. Terus kan tadi selama ini kalau Mbak Septi seumpama dapat tugas nih, terus deadline-nya hari ini, Iya. terus moodnya Mbak Septi ini lagi nggak baik menurut Mbak Septi, tapi deadline harus selesai hari ini, apakah Mbak Septi bisa mengerjakannya? Bisa Bu, karena apa deadline?
Bisa, Bisa, karena bisa, ya karena terpaksa. bisa karena terpaksa. Dan menurut Mbak Sakti mikirin nggak nanti bagus nggak ini hasilnya gitu? Karena sudah dapat saya nggak mikirin hasilnya ibu, tapi saya selesai. Selesai ya? Iya. Selesai, oke. Berarti sebenarnya Mbak Sakti ini bisa kan ngerjain, nggak harus nunggu gitu. Iya. Sebenarnya saya bisa ya. Ya, tadi kan Mbak Sakti sebenarnya itu bisa mengerjakan tanpa menunggu mood. Terus waktunya Mbak Sakti ini sebenarnya banyak yang terbuang karena Namanya HP. ya Iya, iya betul. Tapi ketika saya ngerjain itu ya Bu, ketika saya ngerjainnya karena terpaksa, karena udah kerjanya dulu-dulu, itu saya biasanya kepikiran kayak nggak kepikiran dan hasilnya baik atau buruk. Nah itu jadinya saya tuh kayak kadang hasilnya tuh asal-asalan gitu loh Ibu. jadi Nggak hasilnya optimal. nggak maksimal kalau ketika Mbak Sakti buru-buru itu tadi. Iya. Tapi ketika Mbak Sakti nggak buru-buru, tugas itu juga tidak selesai atau tidak dikerjakan atau tidak? Kalau yang malah saya scroll terus, saya nggak baik-baik ya kita nggak tak kerjain Bu. Kan akhirnya nggak dikerjakan. Iya. Terus kalau nggak dikerjakan kan semakin banyak menumpuk, iya atau enggak? Iya Ibu, malah semakin banyak. Saya kayaknya tulisnya cuma satu, tapi karena saya dulu ternyata udah ada 5 ya Ibu. Terus menurut Mbak Sakti ujung-ujungnya ngerjainnya bukan pas mepet atau enggak? Ya, bukan akhirnya pas dapat juga. Pas mepet juga kan? Iya. Jadi menurut Mbak Sakti ini lebih baik dikerjakan saat itu juga sambil itu karena terpaksa itu tadi, atau nunggu mood yang nggak ada benar. Kita diberikan yang terpaksa selesai ya Bu. Ya, kenapa? Karena selesai, jadi saya bisa ngerjain yang lainnya, maksudnya ngerjain kuasa juga. Saya nggak cita-cita nggak pusing. Ya, jadi kan jadi apa yang saya inginkan pun akan Selesai. ya akan selesai juga. Terus tugas Sakti kan bukan hanya di kuliah aja, di kerjaan juga pasti selesai kan? Iya. Berarti di sini Mbak Sakti sudah tahu kan apa yang harus diperbaiki dalam hidup itu. Tadi kan Iya, jadi pada apa aja tadi mengontrol diri agar nggak main HP, terus memaksakan diri supaya nggak menunda-nunda. nanti harus bisa dibilang Mbak Sakti ini sudah bagus ya, sudah menyadari apa yang harus dilaksanakan gitu. Terus menurut Mbak Sakti ini setelah ini apa kebiasaan apa yang akan Mbak Sakti ubah gitu dalam diri Mbak Sakti? Kebiasaan saya itu Setelah untuk kebiasaan baru apa yang ingin dibuat Mbak Sakti agar Mbak Sakti itu tidak lagi mengunut, scrollnya juga udah bisa membatasi diri untuk tidak scroll. Itu apa yang akan Mbak Sakti lakukan setelah ini? kayaknya saya akan buat jadwal prioritas itu. Jadi hari ini apa aja yang harus kerjain dan yang harus selesai hari ini, supaya saya tuh nggak pusing. Karena saya tuh ya sudah ibu itu pusing banget kan kalau tiba sama aku. Tapi ya saya sadar seperti yang Bu bilang tadi, dengan saya menunda, dengan saya cari, dengan scroll itu malah nggak buat saya tugas saya selesai, tambah Semakin tambah numpuk, terus juga kepikiran gitu kan ya Bu. Itu ya saya mau buat jadwal, jadi ada prioritas ini mau saya kaitkan supaya saya lihat, oh ada tugas ini, jadi saya nggak scroll HP dulu gitu. Oke, jadi Mbak Sakti mau membuat jadwal ya, jadwal prioritas untuk kegiatannya Mbak Sakti gitu kan. Terus nanti kalau seandainya Mbak Sakti nih saat ngerjain tugas tiba-tiba kayak nggak mood, terus
pengen scroll nih, apa yang akan Mas lakukan untuk mengatasi itu? Nah itu gimana ibu? Saya juga kayak mengatasi sekarang itu gimana? Soalnya kayak apa ya? Karena kebiasaan scroll ya bu. Mungkin misal kita nggak scroll itu rasanya juga kayak ada yang kurang gitu. Misal saya belajar gitu, tapi saya lihat HP di sana gitu. Saya tuh kayak berasa lihat itu mulai dari itu gitu. Akhirnya saya ambil juga, akhirnya saya scroll lagi. Jadi kayaknya apa ya, saya mau matiin HP atau menjauhkan HP itu saat misal ada tugas itu. Oke, jadi Mbak Septi mau menjauhkan HP-nya ya untuk ketika ketika mengerjakan tugas gitu ya. Dan untuk waktu mengerjakan tugas nanti Mbak Septi maunya gimana? Apakah ada waktu mau membuat waktu khusus nih dalam sehari mau ngerjain tugas di jam sekian atau gimana? Oke? Iya ibu, saya mau buat waktu itu juga kayaknya saya mungkin sekian saya mau ngapain misalnya dan pagi kadang kan juga misalkan pagi itu bangun itu saya juga langsung cari HP kan ibu. Jadi saya mau atur jadwal supaya nanti bangun tidur ada kegiatan apa supaya saya nggak langsung buka HP gitu ibu. Dan juga karena kan kalau saya PL itu nggak, kadang kan kita juga nggak ada selalu ada tugas kan ibu. Nah itu jadi saya itu biasanya kadang kan main HP. Nah itu juga kayaknya saya mau mengurangi dengan saya buat jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Terus pulang sekolah yang biasanya ternyata saya nggak sadar main HP juga, itu mau saya ganti mungkin dengan kerjaan tugas gitu. Lalu juga yang malam itu saya biasanya kebablasan main HP gitu. Terus saya juga kayaknya mau buat jadwal hari itu mau ngapain, lalu mau yang dilakuin apa. Jadi saya tahu, jadi saya nggak merasa kayak oh kalau main HP gitu. Ternyata kan papa ya main HP, waktunya hilang. Oke, jadi Mbak Septi mau membuat jadwal harian juga ya, jadwal harian bukan hanya untuk tadi kan yang pertama jadwal tugasnya ya, prioritas tugas itu, terus yang kedua itu mau menjauhkan HP-nya gitu. Terus yang ketiga mau bikin jadwal kegiatan harian khusus buat jadwal-jadwal ngerjain tugasnya gitu. Kalau dalam sehari nih kira-kira Mbak Septi sanggup untuk mengerjakan tugas ini berapa lama nih? Terus mau dikhususkan waktunya di pagi, malam? Kayaknya saya mau bagi ketiga waktu ibu. Jadi nanti yang habis maghrib saat PPL sama yang pagi sebelum berangkat, terus saat PPL sama setelah PPL ibu. Terus nanti saya mau spare waktu buat ngerjain tugas di tiap-tiap kemudian 3 waktu itu kayaknya saya mau bagi harus ngerjain tugas selama 2 jam depan. Oke, bagus banget sih Mbak, tujuan-tujuannya Mbak Septi tadi apa sebenarnya itu planningnya Mbak Septi tadi itu bagus banget, kayak yang bikin jadwal itu prioritas tugas itu kan nanti akan membantu Mbak Septi dalam mengetahui nih tugas mana nih yang harus segera diselesaikan. Apalagi tadi kata Mbak Septi kan Mbak Septi harus menyelesaikan tugasnya ini sebelum UAS gitu ya. UASnya udah dekat kan Mbak? Iya ibu, udah dekat, kan ada yang juga kan itu. Jadi kan Mbak Septi harus benar-benar memanfaatkan waktunya kan yang tersisa sebelum UAS ini gitu kan ya. Terus untuk yang menjauhkan HP nih, menurut saya itu juga sudah bagus banget karena salah satu upayanya kan, salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan mungkin tadi kata Mbak Septi menjauhkannya tadi dengan mematikan HP gitu ya. Jadi ketika nanti karena yang biasanya bikin kita dengan scroll kan notif-notif yang muncul itu kan, notif ya kan, iya itu sangat muncul WA, ternyata cuma baru saja ternyata munculnya itu muncul buka terus ternyata muncul lagi kayaknya nggak sadar udah kelewat 4 jam. Oke, bagus. Terus
jadwal kegiatannya Mbak Septi sehari-hari itu juga menurut saya bagus banget karena nanti kan Mbak Septi akan tahu nih lebih tertata lagi kan di sini kegiatannya bukan hanya di kampus saja tapi juga ada di kerjaan gitu. Jadi nanti kan waktunya lebih tertata nih Bu, dikhususkan gitu. Ada waktu untuk ini jadi untuk tugas pun ada waktu khususnya yang tidak akan terpakai di waktu yang lain gitu ya Mbak Septi ya. Dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa yakin Mbak Septi bisa melaksanakan hal ini? Apa ya? Delapan. Kenapa nih? Karena saya tuh benar-benar mau berubah hidup saya, benar-benar mau tugas saya selesai, dan benar-benar mau nggak mau tugas saya itu numpuk. Karena dengan tugas numpuk saya tuh pikirannya jadi kayak Pusing tadi. terus juga pada saat scroll itu saya juga kayak kepikiran mau cari mood agar moodnya baik, tapi saya scroll akhirnya malah pusing. Jadi saya benar-benar mau berubah, tapi saya nggak mau menunda. Saya mau juga saya cepat selesai. Saya memaksa diri saya supaya nggak menunda, nggak baik, bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat kerja gitu ya. Iya. Apalagi tujuannya Mbak Septi itu juga pengen lulus ya. Pengen lulus kan berarti semuanya juga harus terlaksana dengan baik. Mumpung sekarang juga masih semester 1. Jadi kira-kira nih Mbak Septi mau mulai ini kapan untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan? Kayaknya harus dari sini Bu. Karena ada tugas yang ditumpuk, nanti saya pulang, saya mau langsung coba kerjakan. Jadi saya mau langsung saya mau langsung nggak nunggu saya baik, saya mau langsung coba kerjain tugas. Ada tugas apa langsung saya pegang dan saya mau langsung coba join HP saya. Jadi saya buka laptop aja, HP ini saya pindahin gitu. Terus jangan lupa ya Mbak, tadi ada yang menyusun planning tugasnya, bukan sangat penting. Menyusun tadi biar tahu tugas-tugas apa yang akan yang jadwalnya lebih dekat, gitu ya. Jadi nanti Mbak Septi mau segera nyoba ya. Iya Bu, saya nanti mau segera nyoba. Oke, nanti kalau tiba-tiba pas ngerjain tugas langsung kepikiran lagi mau pengen scroll, pengen apa, tetap apa yang harus dilakukan? Menjauhkan HP. Selain menjauhkan HP, memaksakan diri mengerjakan. Oke, itu saya jadi tadi yang di awal Mbak Septi itu merasa tugasnya numpuk. Oke, tujuannya Mbak Septi itu pengen semuanya terlaksana dengan baik antara kuliah dengan kerja, tugasnya tidak menumpuk gitu ya. Dan Mbak Septi pengen tidak menunda lagi. Terus tadi Mbak Septi sudah tahu apa yang membuat Mbak Septi jadi menunda-nunda tadi. Karena apa tadi Mbak Septi? karena lebih baik padahal Baik, terus karena kebanyakan scroll juga. Jadi terus rencana Mbak Septi juga sudah ada tadi membuat jadwal prioritas, jadwal harian, lalu menjauhkan HP. menjauhkan HP. Oke, jadi saya kira ini konselingnya sudah bisa kita akhiri karena saya rasa Mbak Septi sudah menemukan apa yang akan Mbak Septi laksanakan. Gimana Mbak Septi? Saya rasa sudah cukup. Jadi juga dari konseling di awal saya datang dengan pusing gitu ya Bu. Terus saya semakin saya sendiri Bu, lalu saya bisa beberapa hal kayak saya ternyata saya habis untuk memperbaiki mood, padahal nyambutnya nggak punya baik juga. Jadi ini saya dapat solusi untuk memaksakan diri, lalu juga memaksakan diri menjaga tugas, lalu menjauhkan handphone, lalu juga buat jadwal prioritas. Itu menurut saya sudut saya jadi nggak penuh di kepala, punya lega.
Jadi perasaannya Mbak Septi sekarang jadi jauh lebih lega gitu ya. Iya Ibu, jadi sekarang saya lebih lega, lebih plong. Oke. Terus nanti mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya yang Mbak Septi untuk memonitoring apa yang sudah Mbak Septi rencanakan. Jadi untuk melihat ke depannya gimana perkembangannya Mbak Septi, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Terus ketika sudah dilaksanakan apa yang sekarang perubahan dalam diri Mbak Septi gitu ya. Mungkin bisa kita lakukan monitoringnya minggu depan. Iya Ibu, bisa Ibu. Oke, nanti untuk jadwalnya di jam berapa dan di mananya nanti kita bisa hubungi lewat WA ya Pak ya. Iya. Terus semoga apa yang sudah Mbak Septi rencanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang Mbak Septi inginkan gitu ya. Terima kasih Ibu. Dan nanti juga kalau ada apa-apa, kalau Mbak Septi pengen dirasa nih pengen sebelum 1 minggu nih pengen ketemu ibu atau pengen kok saya lagi layak lagi itu nanti Mbak Septi boleh banget ya menghubungi saya dengan Iya baik Ibu. Oke Mbak Septi, mungkin bisa saya akhiri konseling hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya Mbak Septi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Septi, hati-hati di jalan.